Very spot. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau sejarah yang kita pelajari itu kayaknya ada yang kurang? Kayak ada sesuatu yang disembunyiin di balik semua peristiwa besar dunia? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu teori konspirasi paling liar dan paling rumit yang pernah ada. Gagasan bahwa dunia kita ini, diam-diam, dikendalikan oleh penguasa dari luar angkasa. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Kalau bukan para pemimpin yang kita lihat di berita setiap hari, lalu siapa dong yang pegang kendali? Siapa sih yang sebenarnya narik-narik benang di balik semua kekacauan yang kita saksikan? Nah ini dia, jawaban dari teori ini, wah benar-benar bikin kaget. Katanya nih, banyak banget tokoh penting di posisi-posisi kekuasaan, entah itu di pemerintahan, keuangan, bahkan dunia hiburan, sebenarnya bukan manusia. Mereka adalah makhluk reptil alien yang bisa berubah wujud, menyamar jadi manusia biasa. Biar kita paham ceritanya, kita kenalan dulu sama para aktor utamanya. Soalnya, ini bukan cuma soal satu ras alien aja. Ini tuh kayak drama kosmik raksasa yang melibatkan banyak faksi dan masing-masing punya agendanya sendiri-sendiri. Pertama, yang paling atas di rantai komando ada Draconian. Mereka ini digambarkan sebagai spesies pejuang yang super manipulatif dan licik. Menurut teorinya, mereka percaya kalau DNA mereka itu bukti kesempurnaan. Kenapa? Karena nggak banyak berubah selama ribuan tahun. Nah, ini yang bikin mereka ngerasa superior dan punya hak buat menaklukkan ras lain. Nah, ini yang bikin menarik nih. Para penganut teori ini mencoba menghubungkan cerita modern ini dengan mitologi kuno. Mereka menunjuk ke teks-teks Gnostik kuno yang nyebutin soal Arkon atau para penguasa. Entitas ini digambarkan sebagai parasit psikis, dan pemimpinnya berwujud reptil. Kebetulan, Oke, berikutnya ada The Greys. Nah, kalian pasti familiar banget sama sosok ini kan, yang sering muncul di cerita-cerita penculikan alien. Tapi di cerita ini mereka bukanlah bosnya. Mereka justru dianggap sebagai ras pelayan, semacam biorobot atau bahkan hasil rekayasa genetika para reptilian buat ngerjain tugas-tugas kotor. Terus, di kubu seberang ada yang namanya Lyran. Mereka digambarkan sebagai nenek moyang asli umat manusia yang asalnya dari konstelasi Lyra. Penampilannya khas banget, rambut pirang dan mata biru. Mereka dianggap sebagai ras yang cinta damai dan jadi korban pertama keganasan Kekaisaran Draco. Oke, jadi biar gampang ingatnya ya, Draconian itu sang penakluk dari Draco. Greys itu pelayan hasil rekayasa. Dan Lyrian adalah nenek moyang manusia dari Lyra. Nah, tiga kelompok inilah yang jadi inti dari konflik galaksi yang katanya udah berlangsung selama ribuan tahun. Terus, gimana ceritanya mereka semua ini bisa nyampe ke bumi? Kisahnya dimulai jauh sebelum manusia ada, dengan sebuah perang antar bintang yang super dahsyat yang katanya mengubah tata surya kita selamanya. Jadi ceritanya gini, para Lyrian yang selamat itu kabur ke tata surya kita dan bikin koloni di Mars sama satu planet namanya Maldek. Tapi para reptilian terus ngejar mereka, dan kali ini mereka pakai komet es raksasa sebagai senjata. Nah, disinilah bencananya terjadi. Komet itu meleset, malah menghancurkan Maldek dan dampaknya merobek atmosfer Mars. Komet itu juga yang mendorong bumi ke orbitnya sekarang. Dan konon komet itu sendiri jadi planet Venus, markas baru para reptilian. Eits, jangan lupa satu lagi bagian penting dari cerita ini, bulan. Menurut teori ini, bulan itu bukan benda langit alami loh. Katanya, bulan adalah struktur buatan yang dalamnya kosong, sengaja ditarik ke orbit kita oleh para reptilian buat dijadiin markas operasi dan stasiun pemantau bumi. Oke, jadi kalau mereka udah di sini, terus ngapain? Apa sih mau mereka? Kenapa mereka repot-repot nyusup ke masyarakat kita secara diam-diam, bukannya invasi terang-terangan aja? Nah, jawabannya ada di agenda tersembunyi mereka. Nah, tujuannya apa? Menurut para penganut teori ini, jawabannya ngeri banget. Mereka bilang para reptilian ini memakan energi negatif kita, seperti rasa takut, cemas, dan kekacauan. Mereka juga katanya butuh darah dan hormon manusia buat bertahan hidup. Dan tujuan akhirnya, memanipulasi DNA kita untuk menciptakan ras hibrida yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya. Terus, semua kegiatan jahat ini dilakuin di mana? Jawabannya, katanya sih, di bawah tanah. Ada satu nama yang paling sering disebut, Pangkalan Dulce di New Mexico. Tempat ini disebut-sebut sebagai fasilitas bawah tanah gabungan antara manusia dan alien, tempat eksperimen paling mengerikan terjadi. Kesaksian dari orang yang ngaku pernah kerja di sana. Wah, benar-benar kayak film horor. Katanya, makin dalam levelnya, makin ngeri. Ada level buat penelitian pengendalian pikiran, ada perumahan buat para alien, dan di level 6 yang dijuluki Nightmare Hall, katanya disitulah terjadi eksperimen genetika yang gak kebayang. Bahkan di level 7, konon ada ribuan manusia yang ditahan dalam semacam ruang pendingin.
Terus buktinya apa? Gimana caranya para penganut teori ini bisa seyakin itu sama klaim-klaim yang luar biasa ini? Nah, mereka melakukannya dengan cara menyambung-nyambungkan titik-titik antara mitos kuno dari seluruh dunia dengan fenomena modern kayak penampakan UFO dan cerita penculikan. Contohnya nih, ada kutipan dari Credo Mutua, seorang dukun dari suku Zulu. Dia bilang kalau cerita rakyat Afrika kuno tentang Chitauri, ras reptil, itu persis sama dengan deskripsi alien Grace dan reptilian zaman sekarang. Ini salah satu contoh bagaimana pengetahuan kuno dipakai sebagai bukti. Jadi intinya gini, mereka percaya kalau fenomena penculikan alien itu bukan hal baru. Ini cuma versi modern dari cerita-cerita kuno soal iblis atau dewa yang datang ke bumi. Bedanya, dulu kita sebut itu sihir, sekarang kita sebut teknologi luar angkasa. Dan kalau kita perhatiin, laporan-laporan penculikan di zaman modern ini polanya mirip-mirip banget loh. Korban sering laporin mereka kayak lagi dihipnotis, terus melihat Grace atau reptilian, ada prosedur medis pengambilan materi genetik, dan ngerasa ingatan mereka diubah. Nah, bagi para penganut teori, ini semua adalah bukti dari agenda hibridisasi alien. Nah, setelah kita dengerin semua ini, kita jadi sampai di pertanyaan paling dasarnya. Apakah semua ini adalah kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah mitologi modern yang super rumit yang kita ciptakan sendiri biar dunia yang kacau ini terasa lebih masuk akal? Di satu sisi, teori ini seolah-olah ngasih kita satu jawaban buat semua misteri, mulai dari mitologi kuno, perkumpulan rahasia, sampai penampakan UFO, seolah semuanya nyambung. Tapi, di sisi lain para skeptis juga punya poin yang kuat. Mereka bilang nggak ada bukti fisik yang bisa diukur. Ini lebih mirip sistem kepercayaan atau agama baru yang dasarnya cuma kesaksian pribadi dan penafsiran ulang sejarah. Atau, seperti yang dikatakan salah satu sumber, ada kemungkinan kalau semua kerangka cerita ini hanyalah ciptaan psikologis kita. Mungkin, sama seperti nenek moyang kita yang menciptakan dewa dan iblis untuk menjelaskan alam, kita sekarang menciptakan alien untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan tak terlihat di era modern. Jadi, ujung-ujungnya pertanyaannya cuma ini. Apakah kita ini benar-benar seperti semut yang berjalan di atas lantai keramik, nggak sadar kalau kita sebenarnya ada di dalam sebuah pola besar yang dirancang oleh para penguasa tak terlihat? Atau, apakah semua cerita ini hanyalah pola yang kita ciptakan sendiri, sebuah cara untuk memberi makna pada kekacauan, supaya kita merasa akhirnya bisa melihat desainnya? Jawabannya pada akhirnya ada di tangan Anda masing-masing. Terima kasih udah nonton.